Haleluya. Kita bertemu lagi pagi hari ini melalui firman Tuhan. Kita berdoa lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami ada hari ini, di pagi ini, dengan tubuh yang sehat. Karena Tuhanlah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu di pagi hari ini supaya kami kuat dan kami dapat menghadapi segala sesuatu melalui firman-Mu yang dahsyat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita terambil dalam kitab Markus pasal 3 ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara, saya ingin kita merenung dua hal apa yang Yesus katakan, ya. Di dalam bagian pertama kita lihat bagaimana keluarganya menganggap dia kurang waras, atau dalam kalimat lain, stabilitas mental telah terganggu. Keluarga menganggap Yesus tidak sehat secara mental. Mereka salah memahami tentang dia, saudara-saudara, ya. Mereka mendengar, bahkan mungkin mereka juga sudah lihat bagaimana keadaannya setiap hari. Dia begitu sibuk sehingga mereka tidak dapat menjumpai dia lagi dengan bebas. Oleh sebab itu di dalam Alkitab dituliskan, mereka datang untuk mengambil Yesus. Apa maksud ini? Mereka tidak ingin keluarga dipermalukan menurut mereka. Mereka bermaksud melindungi kehormatan keluarga dengan membawa Yesus pulang. Saudara-saudara, inilah anggapan mereka tentang Yesus. Mereka telah salah memahami tentang Yesus. Memang mereka belum begitu jelas misi dan visinya Allah melalui dia. Banyak kali mereka bertanya, siapakah orang ini sehingga dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena pemikiran mereka tidak selaras seperti pemikiran Yesus. Pemikiran duniawi akan berbeda dengan pemikiran Tuhan. Walaupun mereka keluarga, tetapi mereka belum dapat menyelaraskan pikiran mereka dengan pikiran Tuhan. Sehingga dunia selalu beranggapan negatif terhadap Yesus, bahkan keluarga, saudara-saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau keluarga tidak ada dalam kesepakatan, Yesus berkata, kalau keluarga tidak kompak dalam istilahnya itu, ya saudara-saudara, bagaimana dalam satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Rumah tangga tidak mungkin bisa bertahan. Keluarga tidak mungkin bisa bertahan. Oleh sebab itu Yesus berkata, keluarganya, ibunya adalah orang-orang yang mendengar firman dan melakukan. Itulah keluarga Tuhan yang sama, pemikirannya sama seperti pikiran Kristus. Oleh sebab itu Paulus juga menganjurkan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal duniawi, bukan secara kekeluargaan duniawi yang bisa retak, bisa hancur, saudara-saudara. Dan di sini saudara bisa merenung bahwa kita harus mempunyai pikiran Kristus supaya kekeluargaan kerajaan Allah itu begitu utuh. Tetapi yang kedua ini yang saya ingin juga bicarakan, bagaimana
ahli-ahli Taurat memahami dia sebagai seorang kepala penghulu atau penghulu setan yang mengusir setan. Ini satu pemahaman yang tidak logis, tidak masuk di akal. Masakan iblis menghancurkan iblis? Ini tidak bisa. Iblis malah mengakui waktu kita membaca kitab Matius dan Markus mengenai Yesus mengusir roh setan dari orang yang dirasuk setan. Maka setan itu berkata, "Hai engkau anak Allah Maha Kuasa." Setan tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak mau diganggu oleh Yesus. Yesus datang untuk menghancurkan setan, saudara. Yesus datang supaya manusia yang dirasuk, yang dikuasai oleh iblis, manusia itu bebas. Itulah rencana Allah buat manusia. Allah mau supaya manusia itu tidak dibelenggu oleh iblis. Itu sebabnya dia datang supaya manusia itu jangan dirasuk, jangan dibelenggu, jangan dikuasai oleh si jahat itu. Yesus bukan penjahat. Yesus bukan penghulu Beelzebul, Baal dulu itu. Tetapi dia Tuhan, saudara-saudara. Dia datang, dia melebihi kekuatan iblis. Ya. Kalau saudara baca bahwa kuasa itu ada pada dia di surga dan di bumi. Memang iblis belum dimusnahkan seluruhnya. Iblis masih diberi peluang. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 di sana dikatakan iblis penguasa dunia ini. Dia yang kuasai dunia ini. Allah memberi dia wewenang untuk menguasai dunia ini, supaya terlihat siapa yang mengikut dunia dan siapa yang mengikut Tuhan. Ya. Jadi pengikut-pengikut Tuhan, dia mempunyai Tuhan Yesus yang kuat dan dahsyat. Dialah Tuhan yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, si pembinasa itu adalah iblis. Si pembinasa itu selalu mau merusak kehidupan rumah tangga kita, merusak masyarakat, merusak negara, merusak pribadi. Tetapi Yesus datang supaya kita beroleh hidup. Berolehnya dalam kelimpahan. Kita dilimpahkan dengan suasana sukacita. Kita mengalami kelimpahan kebenaran Tuhan. Kita mengalami kelimpahan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Itu yang Yesus katakan. Yesus datang supaya kamu memperoleh hidup. Dia bukan penghulu setan. Dia bukan iblis, saudara-saudara, seperti orang-orang Farisi. Karena mereka menuduh. Dan memang mereka tidak suka kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, biar manusia tidak suka, biar agama tidak suka, tetapi Allah mengasihi dia. Di surga datang suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Yesus datang karena diperkenankan oleh Allah, datang untuk dunia ini supaya kehidupan umat-umat Tuhan adalah kehidupan yang bebas dari iblis, bebas dari setan. Dia mau kita merdeka, dia mau kita senang, kita sukacita, kita bergembira, kita memuliakan Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita berdoa, kita punya komunikasi dengan baik dengan Tuhan. Karena dengan demikian, kalau kita hidup dengan Tuhan, hidup kita terjamin. Seperti kemarin saya beri renungan bahwa hidup kita ada dalam kekekalan. Hidup kita adalah satu hidup di mana Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita. Di dunia ini kita selamat, kita diselamatkan, kita diberi sukacita, kita diberi kebahagiaan, kita diberi sukacita. Tapi sesudah itu, sampai selama-lamanya kita hidup bersama Yesus yang juru selamat kita, yang adalah Allah kita, sehingga kita hidup bukan lagi dikuasai oleh iblis, tapi hidup di dalam surga kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa lagi. Terima kasih Bapakku di surga.
hamba-Mu bersukacita bersama sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami semua ada di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa itu. Kami hidup selalu di dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sambut hari yang baru ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tetap semangat. Tetap ikuti aturan pemerintah ya. Pakai masker ya. Dan jangan mudik, tetapi tetap ada di tempat. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Jangan lupa baca Alkitab. 1 hari 1 pasal, 1 pasal 1 hari. Amin.